Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami ucapkan kepada Dr. Dayang dan seluruh rekan. Pada hari ini, kumpulan 41 akan membentangkan analisis film ketidaksamaan gender pada film Brave 2012. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan ahli kumpulan. Saya Anissa Oktaviani Marola, kemudian Anida Alia, dan Winda Indri Astuti. Memasuki bagian pertama, yakni pengenalan. Brave adalah film fantasi animasi yang diproduksi oleh Pixar dan dirilis oleh Walt Disney Pictures. Film ini ditulis serta disutradarai oleh Mark Andrew dan Brenda Chapman yang tayang pada tahun 2012 dengan durasi 93 menit. Film ini mengambil latar tempat di Skotlandia serta latar waktu pada abad ke-10. Film ini mengisahkan seorang putri dari kerajaan Skotlandia bernama Merida yang memiliki jiwa berani menentang tradisi kuno, yakni perjodohan. Kemudian, Merida berani mengkritik stereotip pada wanita, seperti harus bersifat anggun dan lemah lembut, melakukan aktivitas yang diperuntukkan untuk wanita seperti menyulam, dan larangan pada wanita untuk melakukan aktivitas fisik seperti bertarung atau memanah. Stereotip pada wanita sangat bertentangan dengan kegemaran Merida, yang mana ia sangat menyukai memanah. Tokoh dan penokohan. Merida, putri kerajaan Dunborough, pemberani, jiwa bertualang, gemar memanah, dan melakukan aktivitas fisik lainnya. Fergus, raja kerajaan Dunborough, yang merupakan ayah Merida. Terkadang ia tidak memiliki dominasi di kerajaan, tetapi ia suportif terhadap pilihan Merida. Elinor, ratu kerajaan Dunborough, ibu Merida, berkuasa, anggun, dan terpandang serta dihormati oleh seluruh klan. Hamish, Hubert, dan Harris adalah adik kembar Merida, lincah, nakal, dan cerdik. Clan Mackintosh, putra Clan Mackintosh yang terlihat maskulin tetapi penakut. Clan McGuffin, putra Clan McGuffin yang aneh karena aksen berbicara yang berbeda. Clan Dingwall, putra Clan Dingwall yang sering diremehkan karena lugu. Modi adalah pelayan istana yang patuh pada raja dan ratu tetapi penakut. Mordu adalah pangeran yang terkena mantra penyihir dan mengubahnya menjadi beruang. Ia sangat serakah dan buas. Penyihir yang licik. Kemudian bagian plot film. Eksposisi atau pengenalan cerita. Film diawali dengan perayaan pesta ulang tahun Merida, sang putri kerajaan Skotlandia Dunborough yang berusia 6 tahun. Merida memiliki ketertarikan pada memanah sejak dirinya masih kecil, sehingga pada ulang tahunnya itu, ayahnya, yakni Raja Fergus, memberikan hadiah padanya berupa busur dan panah. Namun, hal tersebut ditentang oleh ibunya, yaitu Ratu Elinor, sebab memanah bukanlah kegiatan untuk seorang putri. Not with that. Why not? Use your very own. Happy birthday, my wee darling. Now, there's a good girl. Draw all the way back now to your cheek. That's right. Keep both eyes open. And loose. Amos, go and fetch it then. A beau, Fergus. She's a lady. Climax atau konflik. Ratu Elinor mengadakan perjodohan untuk Merida dengan mendatangkan putra kerajaan dari Clan Mackintosh, Clan McGuffin, dan Clan Dingwall. Keputusan tersebut ditolak oleh Merida. Namun, Ratu Elinor tetap bersikeras untuk melanjutkannya. Pemilihan calon suami dilakukan dengan suatu tantangan dari Putri Merida yang harus dilaksanakan oleh anak kelahiran pertama dari setiap klan. Merida memilih memanah sebagai strategi untuk menghindari perjodohan. Merida sebagai anak kelahiran pertama ikut memanah bersama ketiga pangeran untuk memenangkan tantangan dan membuktikan bahwa Merida lebih layak daripada ketiga pangeran tersebut. Ratu Elinor sangat marah melihat apa yang dilakukan Merida karena membuat malu keluarga. I am Merida, firstborn descendant of Clan Dunborough, and I'll be shooting for my own hand.
talking? Merida, you are a princess. I expect you to act like one. Resolusi atau pelarayan. Merida kemudian pergi ke penyihir untuk membeli mantra yang bisa merubah ibunya. Mantra tersebut justru merubah ibunya menjadi beruang. Oleh karena itu, Merida harus mematahkan mantranya sebelum kehabisan waktu dan merubah ibunya menjadi beruang sungguhan. Ibunya dan Merida kembali memperbaiki hubungan ibu dan anak untuk menggagalkan mantra. Ratu Elinor akhirnya sadar untuk memberikan kebebasan kepada anak mengikuti kata hatinya, sehingga Ratu menghapuskan tradisi perjodohan. That we be free to write our own story. Follow our hearts. Dengan isu yang pertama gender mengenai stereotip bagaimana wanita harus bersikap. Terdapat beberapa potongan adegan di dalam film yang dapat dilihat bagaimana Merida sebagai putri kerajaan seharusnya berperilaku lemah lembut, tidak melakukan aktivitas fisik, dan lain sebagainya. Ini merupakan pembatasan hak perempuan untuk melakukan apa yang digemari dan tidak memiliki peran untuk membuat pilihan. Dengan kata lain, perempuan dalam hal ini tidak memiliki kebebasan apapun untuk memiliki menjadi dirinya sendiri dan harus mengikuti stereotip yang berlaku. Sedari kecil, Merida telah ditanamkan pemikiran apa yang harusnya dilakukan oleh putri kerajaan dan apa Hamish, Hubert, and Harris. We devils, more like. They get away with murder. I can never get away with anything. I'm the princess. I'm the example. I've got duties, responsibilities, expectations. My whole life is planned out. Preparing for the day I become, well, my mother. She's in charge of every single day of my life. Princess must be knowledgeable about her kingdom. She doesn't doodle. That's a C, dear. A princess does not chortle. Doesn't stuff her gob. Rises early. Is compassionate. Patient. Cautious. Clean. And above all, a princess strives for, well, perfection. I suppose a princess just does what she's told. A princess does not raise her voice. Kedua, mengenai tradisi yang mendiskriminasi wanita. Tradisi bukanlah hanya berisi peraturan, namun tradisi adalah pandangan hidup. Banyak tradisi yang diwariskan ke generasi penerus berisi hal baik, tetapi juga terdapat aturan kuno, bahkan mendiskriminasi wanita. Di dalam film Brave, tradisi perjodohan sangat merugikan Merida karena itu tidak adil. Dia tidak bisa memilih seseorang yang disukainya secara pribadi, merenggut apa yang ia cita-citakan, dan membuatnya menjadi manusia yang tidak bebas. Saat menginjak usia dewasa, Merida dijodohkan orang tuanya dengan pangeran-pangeran dari klan lainnya. Merida menolak keputusan tersebut yang dianggap ibunya melanggar tradisi yang sudah ada. Sedangkan penolakan ini bukan bermaksud untuk menentang adat, namun tentang yang I would advise you to make your peace with this. The clans are coming to present their suitors. It's not fair. Merida, it's marriage. It's not the end of the world. Merida, all this work, all the time spent preparing you, schooling you, giving you everything we never had. I ask you, what do you expect us to do? Call off the gathering. I understand this must all seem unfair. Even I had reservations when I faced betrothal. But we can't just run away from who we are. I don't want my life to be over. I want my freedom. Tiga, mengenai penglibatan wanita di dalam pemerintahan. Pada beberapa cuplikan di dalam film, seringkali terlihat bahwa Ratu Elinor lebih mendominasi dibandingkan Raja Fergus dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Ratu lebih berwibawa dan dihormati oleh penguasa klan lainnya, sampai pada akhirnya Ratu sendiri yang membuat keputusan untuk mengakhiri tradisi perjodohan di seluruh klan menjelang akhir film. Berikut beberapa potongan adegan bahwa Ratu Elinor memainkan role lebih dominan daripada Raja. I am the queen. You listen to me. So, here we are. The four clans gathering. Four
The presentation The of presentation of the suit. I've decided to do what's right. And break tradition. Mengenai reformasi peraturan untuk menghapus diskriminasi pada wanita. Ratu Elinor sangat patuh untuk menjalankan adat yang telah diwariskan. Walaupun ratu digambarkan lebih dominan dibanding raja, tetapi karena berkaitan dengan tradisi kerajaan dan juga berhubungan politik dengan kerajaan tetangga, maka sulit untuk terlepas dari tradisi kerajaan yang mendiskriminasi wanita, seperti dengan adanya perjodohan atau pernikahan paksa. Secara perlahan untuk menggagalkan mantra jahat, Merida memperlihatkan kepada ibunya pentingnya aktivitas fisik bagi wanita yang berguna untuk kehidupan, yaitu seperti memanah dan bertualang, dan sifat yang dianggap maskulin untuk memenuhi fungsi gender role, seperti sifat memberani dan decision making. Untuk mencapai reformasi tersebut dibutuhkan dukungan dari I put the decision to you, my lords. Might our young people decide for themselves who they will love? Well, since you've obviously made up your minds about this, I have one thing to say. This is A grand idea! Give us our own say in choosing our fate. What? Aye, why shouldn't we choose? But she's the princess. I didn't pick her out. It was your idea. Storyline film dan aplikasi. Pada film Brave mengandung nilai feminisme liberal. Arti dari feminisme liberal sendiri adalah pandangan yang menempatkan wanita untuk memiliki kebebasan dan kendali penuh atas dirinya. Objektif dari feminisme liberal sendiri adalah yang pertama adalah membebaskan wanita dari diskriminasi dan seksisme. Terlihat pada tokoh Merida yang berani menentang adat perjodohan yang telah berlaku. Dia juga membuktikan kepada ibunya Ratu Elinor bahwa wanita bisa melakukan hal-hal yang maskulin seperti memanah, berkuda, dan berburu. Yang kedua adalah memberikan peluang pada wanita untuk bersaing adil dengan lelaki. Hal ini terlihat pada saat Merida ikut serta ke dalam challenge memanah yang dilaksanakan untuk para pangeran dan mampu memanah semua targetnya dengan sangat baik dibandingkan dengan ketiga pangeran. Hal ini menunjukkan bahwa wanita mampu menyetarakan dirinya dengan laki-laki. Ketiga adalah penghapusan peraturan yang bersifat diskriminatif pada gender. Hal ini terlihat pada upaya Merida bersama Ratu Elinor untuk menghapuskan tradisi perjodohan dengan berdiskusi bersama para pemimpin klan yang mayoritas adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa wanita juga mampu untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Keempat adalah penghapusan limitasi wanita untuk aktif di ruang publik. Hal ini terlihat pada akhir film ketika Merida bersama Ratu Elinor akhirnya bisa berkuda dan berpetualang bersama menjelajahi hutan dengan bebas. Hal ini menunjukkan bahwa wanita bebas memilih dan melakukan apa yang disukainya. Selanjutnya ada elemen kreativitas film. Yang pertama adalah latar belakang atau backdrop. Film Brave menceritakan tentang perjuangan dan keberanian Merida serta Ratu Elinor yang berusaha melepaskan diri dari aturan adat yang bersifat diskriminatif dan sangat membatasi para wanita. Selanjutnya adalah pakaian. Pada film Brave ini sangat kental dengan budaya Skotlandia, di mana para tokoh lelakinya memakai pakaian yang dinamakan small kilt atau rok bercorak kotak-kotak dan great kilt atau kain bermotif kotak yang disampirkan di bahu. Selanjutnya ada special effect. Yang pertama adalah penampilan Merida yang sangat berbeda dari putri pada umumnya. Rambut berantakan dan membawa senjata. Lalu kedua ada soundtrack yang menggunakan bahasa Gaelic Skotlandia yang dinyanyikan oleh penyanyi Gaelic Julie Fowley. Lalu selanjutnya ada ciri khas bangsa Viking yaitu penjelajah di lautan, barbar dan pemberani yang digambarkan melalui tokoh para pemimpin klan. Terakhir ada editing atau penyuntingan. Film Brave ini menggunakan alur campuran yaitu alur maju dan mundur. Alur mundur sendiri digunakan untuk menceritakan flashback ketika Merida masih kecil serta legenda pangeran yang berubah menjadi beruang. Dengan menggabungkan kedua alur tersebut, mampu membuat para penonton mengetahui jalan ceritanya dengan lebih jelas. Hal ini dilakukan dengan menghubungkan legenda masa lalu dengan peristiwa di masa kini. Alur tersebut juga secara tersirat memberikan amanah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti di masa lalu. Selanjutnya ada kontekstual film atau isu semasa. Di dalam film, Merida dijodohkan ketika berumur 16 tahun. Hal ini sesuai dengan sejarah wanita bangsa Viking yang kebanyakan menikah di usia belasan tahun.
Lalu, ada inequality gender di dalam film yang diperlihatkan ketika Merida dilarang untuk melakukan kegiatan mana-mana dan diharuskan melakukan kegiatan domestik seperti menyulam. Hal ini sama seperti temuan para arkeolog terkait dengan penguburan bangsa Viking di mana laki Viking dikuburkan dengan senjata dan juga alat berburunya, sedangkan wanita dikuburkan bersama dengan sulaman dan barang-barang rumah tangga. Namun, faktanya wanita bangsa Viking memiliki kebebasan seperti dalam halnya berpolitik, layaknya tokoh Elinor yang lebih dominan di dalam memimpin kerajaannya. Hal tersebut membuktikan bahwa wanita bangsa Viking memiliki kedudukan tinggi dan tidak lemah. Isu masa kini. Seperti yang ada di dalam indeks di samping ini, gender inequality terdapat pada kategori power atau kekuatan, dengan angka mencapai 44. Power di sini mencakup decision maker, politik, ekonomi, dan juga kekuasaan. Hal ini diakibatkan minimnya perwakilan wanita di dalam pemerintahan, media, dan kepolisian sehingga sulitnya tercapai kesetaraan. Lalu ada aksi equality gender pada masa kini di Skotlandia. Yang pertama adalah kegiatan Glasgow Women's Leadership Statement yang dilaksanakan bersama dengan COP26 di Glasgow yang melibatkan peran besar wanita terhadap climate change. Yang kedua, membuat perjanjian Scottish Business Pledge untuk menciptakan keadilan di bidang bisnis. Ketiga adalah meningkatkan public monitoring pada wanita, baik itu wanita ras minoritas, wanita hamil, wanita disabilitas, atau wanita dengan ekonomi terbelakang. Terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, terdapat beberapa isu gender yang ada di dalam film Brave. Di antaranya adalah stereotip terhadap perempuan, tradisi yang mendiskriminasikan perempuan, hak wanita di dalam penyampaian pendapat, serta woman empowering. Selanjutnya ada interpretasi objektif feminisme liberal di dalam film Brave, di antaranya adalah membebaskan wanita dari diskriminasi dan seksisme. Kedua, memberi peluang pada wanita untuk bersaing adil dengan laki. Ketiga, penghapusan peraturan yang bersifat diskriminasi pada gender. Dan terakhir adalah penghapusan limitasi wanita untuk aktif di ruang publik. Lalu, isu masa sekarang di Skotlandia yang berkaitan dengan inequality gender menurut indeks equality adalah dalam hal power atau kekuatan. Hal ini diakibatkan karena kurangnya keterlibatan wanita di dalam ruang publik yang membuat gender equality di dalam power ini sulit tercapai. Sekian dan terima kasih.